Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Brawijaya, kembali lagi di podcast Surah Ar-Rahman FEBUB dengan saya Kintara Akila, masih dalam rangkaian spesial bulan suci Ramadan. Episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mencapai takwa ekonomi dengan puasa. Dan telah hadir bersama kita narasumber yang tentunya sangat luar biasa, Bapak Anas Budiharjo SHIMA selaku akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Assalamualaikum Bapak Anas, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mbak Gintara. Oke, masih sangat semangat ya Pak? Insya Allah Masya semangat. Allah. Baik Pak, karena sepertinya teman-teman dan tentunya saya sendiri sudah sangat tidak sabar untuk menimba ilmu kepada Bapak. Alangkah baiknya kita langsung memulai sesi diskusi kita pada sore kali ini Bapak. Siap, insya Allah. Oke, melihat dari temanya Pak, sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan takwa dan bagaimana puasa bisa melatih kesadaran kita dalam aktivitas ekonomi sehari-hari? Baik, terima kasih Mbak Gintara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma salli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para teman-teman sekalian dan Mbak Gintara, judul yang kita diskusikan hari ini adalah takwa ekonomi dengan berpuasa ya, mencapai takwa ekonomi dengan berpuasa. Takwa tentu kalau kita bahas satu-satu, nanti ada takwa dan apa sebenarnya yang dimaksud takwa ekonomi sendiri. Yaitu takwa ini artinya secara sempit, secara mudahnya saja itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi takut di sini bukan takut menjauh, tapi justru mendekat. Biasanya kalau orang takut itu kan menjauh ya. Iya. Tapi kalau takwa itu justru mendekat. Kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah al-khaufu minal jalil. Jadi kita takut kepada Allah, ar-ridho bil qalil. Jadi ridho terhadap kebutuhan yang diberikan oleh Allah, selalu ridho. Kemudian selalu senang atau puas terhadap apa-apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa sendiri yang dalam hal ini karena ini dalam kaitannya dengan ekonomi ya, untuk berpuasa, yang ingin kami maksud di situ adalah kalau kita pikir-pikir, ternyata takwa itu adalah sebuah achievement, sebuah pencapaian. Ya enggak? Kalau berpuasa la'allakum tattaqun gitu kan, supaya kita mencapai takwa. So, bisa dibilang bahwa ternyata takwa di sini adalah sebuah achievement, pencapaian. Jadi nggak semua orang tuh bisa sampai ke situ ya Pak? Betul. Tetapi semua orang diberi kesempatan yang sama. Allah Maha Adil di sini. Tinggal bagaimana usahanya. Betul. Kalau kita lahir misalkan bukan sedarah biru misalkan. Iya. Tetapi achievement takwa itu semua orang bisa berusaha, mampu tetapi untuk memperoleh di situ mungkin tidak semuanya. Nah, yang dimaksud di takwa ekonomi di situ adalah karena ini sebuah pencapaian, maka puasa ini sebenarnya kan tarbiyah ruh dan jasad ya, tarbiyah jiwa dan jasad juga. Maka karena ini dalam ekonomi, artinya orang ketika berpuasa maka harus seyogyanya ada achievement dalam ekonomi juga. Kalau dulu jadi konsumen saja, hari ini mungkin mulai menjadi produsen. Mungkin seperti itu ya. Iya. Kalau dulu ekonominya masih ada ribanya, hari ini mulai hati-hati terhadap riba. Mungkin seperti itulah takwa dalam ekonomi begitu. Oke, baik Bapak. Nah, kalau misal kita kan sebagai mahasiswa di Fakultas FEB ya Pak Iya, ya. betul. Nah, dalam konteks mahasiswa ya, terutama anak FEB. Nah, itu bagaimana sih cara menerapkan nilai takwa ekonomi sejak dini, misalnya dalam mengelola uang atau misal dalam gaya hidup, karena kan mahasiswa itu kan kebanyakan masih labil gitu ya Iya. Pak, gitu. Oke, terima kasih ya, pertanyaan yang bagus sekali nih. Jadi bagaimana takwa ekonomi ini dibawa ke konteks mahasiswa FEB? Jadi ya pertama mahasiswa FEB karena sudah berpuasa dilatih ya. Kita dilatih untuk menjadi orang yang bertakwa. Dengan berpuasa ini kita hati-hati, dan puasa ini bukan hanya untuk ritual saja, tetapi untuk latihan kita. Artinya mahasiswa yang sudah berpuasa, aplikasinya adalah dia hati-hati pengelolaan keuangannya. Semakin aware apakah ini keuangan misalkan bisnis di saham atau bisnis di kripto atau bisnis di apa
yang jadi standar bukan hanya profit dan profit, tapi apakah ini halal, apakah ini legal, apakah ini dan seterusnya. Jadi hati-hati, semakin hati-hati dalam pengelolaan dan dalam spending juga, ya karena sudah melalui tadi berpuasa, maka latihan keuangannya mencapai takwa dalam keuangan atau dalam ekonomi mulai sekarang standar agama dipakai. Apakah ini halal, apakah ini legal, apakah ini company yang sahamnya kita invest ini merusak lingkungan atau tidak. Nah, sejauh itu sampai begitu ya. Selain itu juga mulai cerdas tentang keuangan, mulai paham sebagian dari uang yang kita miliki ada zakatnya, harus kita bersihkan. Nah, mungkin hal-hal seperti itu ya, Mbak Gintara. Berarti memang harus teliti gitu ya Pak, Betul. dimulai dari ketakwaan dari agama kita terlebih dahulu, Betul. lalu kita realisasikan di dalam konteks kita mengelola keuangan dan lain sebagainya. Oke, nah kalau misal Pak, apakah di bulan puasa ini juga bisa melatih kejujuran dan integritas dalam dunia bisnis atau pekerjaan? Nah, karena kan biasanya kalau bisnis itu kan rata-rata ada yang kayak agak bohong-bohong dikit gak apa-apa lah biar untung gitu kan, biasanya gitu ya Pak. Nah, Betul. apalagi kayak biasanya kalau bulan Ramadan ini kan permintaan tuh naik ya Pak, karena Betul. kan ada ngabuburit orang-orang cari takjil, terus Betul. yang perempuan-perempuan biasanya konsumtifnya itu naik karena mereka beli-beli baju kayak gitu-gitu. Nah, itu gimana ya Pak dalam dunia bisnis itu? Apakah kita itu dalam berpuasa itu bisa tetap melatih kejujuran dan integritas kita? Ya, betul sekali ya. Jadi dengan berpuasa itu kita memang dilatih untuk jujur dalam terutama dalam berbisnis, integritas kita dan ini secara makro misalkan ya Mbak Kintar ya. Secara makro seharusnya bangsa kita ini kan lama melewati Ramadan itu kan udah lama ya. Iya. Tapi ternyata indeks korupsi kita masih tinggi juga. Betul sekali, artinya secara makro puasa itu belum dipahami secara luas, tetapi hanya dipahami puasa ya ritual keagamaan, takwa adalah hubungannya di masjid, tetapi tidak dibawa kepada ranah ekonomi. Sebenarnya ekonomi ini juga bagian dari agama juga mengatur ekonomi. Nah, dengan berpuasa betul sekali. Dengan berpuasa kita dilatih untuk menjadi pribadi yang jujur, integritas dalam berbisnis. Dan ini sangat koneksi sekali ya. Orang bertakwa itu kan takut kepada Allah. Iya. Dia merasa terus diawasi sama Allah. Istilahnya embedded supervisor. Supervisor yang terus melekat pada diri kita. Maka ketika seorang pebisnis, mahasiswa ekonomi misalkan mulai berbisnis, dia merasa diawasi Allah terus. Maka ketika mau ada misalkan ada kesempatan untuk berbuat tidak baik dalam anggaran dan seterusnya, itu merasa diawasi oleh Allah. Sehingga jawaban saya atas pertanyaan Mbak Kintara tadi, betul. Dengan berpuasa melatih kita berintegritas dan melatih kita kejujuran, terutama dalam hal ini dalam ranah ekonomi atau keuangan. Oke. Karena tadi Bapak sempat menyebutkan ya bahwa di negara kita itu meskipun kita itu udah berpuasa lama gitu, tapi tingkat korupsinya itu masih tetap naik. Betul. Nah gitu, kira-kira ada nggak Pak ya upaya, meskipun susah ya kita untuk menghilangkan korupsi ini, cuman ada nggak kayak upaya atau kayak solusi yang konkret yang misal kita laksanakan ini step by step, insya Allah bisa mengurangi gitu? Iya, ya. Sebenarnya ya tadi ya saya ulangi lagi. Sebenarnya dengan berpuasa ini merupakan salah satu tarbiyah atau salah satu pendidikan untuk melatih kita tidak berlaku korup ya. Sebenarnya dilatih. Nah, maka kita bisa lihat kualitas puasa seseorang yang korupsi misalkan. Oh iya. Berarti kualitas berpuasa itu tidak sampai pada takwa. Cuma Dalam hal hanya ini, mendapat lapar dan haus saja. nah, tidak mencapai takwa ekonomi. Salah satu ciri takwa ekonomi adalah dia pasti akan menjauhi korupsi, menjauhi suap, gratifikasi, dan hal-hal yang lain itu. Oke, baik. Berarti bisa dilihat teman-teman dari kualitas puasa seseorang itu bisa menentukan. Jadi puasa itu tidak hanya kita sekedar mendapatkan lapar dan haus, tapi kita juga benar-benar mendapatkan esensi dari berpuasa itu. Karena bisa memperbaiki seluruhnya ya Pak ya, Betul. ketakwaan kita, iman kita, dan lain sebagainya gitu. Nah Bapak, di era sekarang yang sempat saya sebutkan tadi, di era yang konsumtif ya, terutama saat Ramadan justru pengeluaran itu kan meningkat. Itu bagaimana cara kita tetap menjaga
menjaga prinsip kesederhanaan dan tidak berlebihan. Karena kan sempat saya dengar sejatinya kan kita berpuasa itu agar kita menahan diri gitu. Betul. Kok pada realitanya malah kita terlalu konsumtif gitu, Bapak. Betul, ya itu betul ya Mbak. Ya. Ini fenomena di masyarakat. Begitu Ramadan itu harga barang naik, kemudian permintaan juga naik, kemudian kita lihat konsumsi masyarakat meningkat, di pasar-pasar juga banyak penjual. Nah, ini pertama memang banyak yang masih belum memahami ya. Ketika berpuasa itu ternyata menjadi ajang menjadi ajang party dalam tanda kutip ya. Iya, Jadi betul. ketika berpuasa menahan, ketika buka kemudian ini yang banyak membeli sesuatu yang banyak. Nah, ini memang perlu dipahami di sini berpuasa ini tadi ya melatih badan dan jasad kita. Terutama sebenarnya melatih dalam satu aspek dalam ekonomi yaitu konsumsi. Di sini di puasa juga lagi-lagi kita dilatih sebenarnya Mbak untuk konsumsi yang wise gitu ya, yang bijaksana, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah lagi-lagi dengan berpuasa itu kita dilatih. Selain kita dilatih untuk bijak dalam berkonsumsi, membeli sesuai dengan apa yang kita butuhkan, membeli tidak di luar apa yang kita mampu. Selain itu kita juga dilatih untuk berkonsumsi tidak israf dalam bahasa Arabnya atau tidak berlebih-lebihan. Atau kita dilatih dengan konsumsi juga melatih bahwa keharaman dan kehalalan tingkat makanan ini. Kan iman ya Mbak, kalau kita berpuasa tetapi buka dengan yang haram misalkan, Oh dengan iya, yang betul. makruh misalkan. Sia-sia ya, Nah Bapak ya. betul. Nah, makanya dengan berpuasa itu sebenarnya makanya judul yang kita pakai adalah takwa ekonomi karena di salah satu aspek ekonomi yaitu konsumsi, itulah dilatih kita dengan berpuasa. Maka ketika kita berlebih-lebihan, laki-laki madrasah atau sekolah Ramadannya sepertinya perlu diperbaiki gitu Iya, ya. betul banget. Jadi kayaknya teman-teman ini ya kita harus sama-sama belajar lagi. Betul. Begitupun saya juga kayaknya masih perlu belajar lagi bahwa kita harus benar-benar bisa memaknai apa itu sebenarnya esensi dari bulan Ramadan ini gitu, agar kita tidak terlalu berlebihan, kita tetap dapat esensi dari puasanya itu sendiri seperti itu, Pak. Betul. Nah, kan salah satu apa ya? Pedoman kita itu kan beliau kan Nabi Muhammad gitu ya. Salam ya. Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sikap beliau mungkin adakah sikap beliau itu yang kayak mencerminkan gimana sih caranya kita itu tetap bersikap sederhana gitu, Bapak? Oke, ya. Rasulullah SAW ini memang sosok pribadi yang lengkap ya. Iya. Jadi Rasulullah ini pernah beliau merasakan seorang yang kaya raya. Artinya begini, orang dikatakan sederhana itu sebenarnya orang yang mempunyai pilihan untuk bersikap atau memilih gaya hidup yang hedon atau yang berlebih-lebihan, tetapi memilih sederhana. Karena harus dibedakan dulu, karena kalau tidak ada pilihan itu namanya bukan sederhana. Iya, betul. Nah, Rasulullah SAW sebenarnya mempunyai harta yang banyak, tetapi dipakai untuk jihad fisabilillah, di atas agama Allah. Dan beliau memilih kehidupan yang sederhana. Betul. Rasulullah adalah seorang sosok yang sudah lengkap sekali ya. Dalam bagaimana pengelolaan harta, bagaimana how to spending the money, the wealth, itu sudah lengkap semuanya. Termasuk income Rasulullah itu banyak, tetapi beliau lebih banyak ke sedekahnya daripada spending untuk beliau sendiri karena beliau yakin bahwa kehidupan yang utama itu bukan di sini tetapi kehidupan yang akan datang. Nah, Rasulullah Mbak Kintara kalau Ramadan begini kelihatan beda sekali dalam hal keuangan. Ya, kalau kita baca Sirah Nabawiyah ya, terutama kita bicara di bulan Ramadan ya, dalam hal keuangan tentunya ya. Kalau memasuki bulan Ramadan itu keuangan Rasulullah itu seperti angin gitu diibaratkan. Kenapa tuh, Pak, Artinya seperti angin? artinya dari masuk Rasulullah langsung keluar lagi. Jadi ketika bulan Ramadan datang, itu keuangan Rasulullah itu semua diinfakkan di jalan Allah, semua disedekahkan ya. Jadi semakin terus mengalir seperti angin tadi. Jadi hanya lewat saja di depan Rasulullah, bagi Rasulullah. Nah, ini kita tiru ketika bulan Ramadan dan ini banyak sudah yang mengaplikasikan ya ketika Perbanyak bulan sedekah betul gitu ya, Pak, diperbanyak ya. sedekah dan ini sesuai sebagai contoh Rasulullah SAW ketika Ramadan keuangan beliau beliau semakin royal untuk bersedekah dan seperti diibaratkan
seperti angin tadi. Selain kita bicara kesederhanaan Rasulullah, kita belajar bagaimana pengelolaan keuangan di bulan Ramadan. Sehingga ini dianjurkan bagi seorang muslim yang mempunyai zakat mal ya, Mbak Kintara ya, itu menghitungnya atau mengeluarkannya di bulan Ramadan. Kan zakat itu harus haul ya, Iya. harus 1 tahun, dan pengeluarannya di bulan Ramadan karena memanfaatkan momen yang mulia di bulan Ramadan. Iya, betul sekali, Bapak. Jadi kita tuh nggak perlu khawatir ya kalau kita banyak bersedekah nanti, karena kadang kan ada orang mikir ngapain sih sedekah banyak-banyak nanti Iya. nggak takut miskin. Berarti Betul. enggak ya Pak, kita Iya, iya. terus bersedekah karena harta itu memang datangnya dari Allah ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, insya Allah kalau niat kita baik pasti akan kembali lagi. Iya. Oke, Masya Allah. Masya Allah, baik. Nah, karena dari tadi kita udah ngomongin takwa ekonomi gitu ya Bapak. Betul. Sebenarnya apa sih hubungan atau korelasi dari takwa ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat secara luas gitu? Apakah dengan kita benar-benar bisa menerapkan takwa ekonomi itu dampaknya itu bagaimana kepada kesejahteraan masyarakat? Oke, ini pertanyaan yang bagus sekaligus membutuhkan analisis ya. Jadi Iya. begini, betul sekali. Apakah terus kalau kita bertakwa dampaknya ke siapa? Gitu kan? Kalau apa kita diri sendiri atau bermanfaat bagi orang lain? Karena sebaik-baik manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk manusia yang lain atau untuk yang lain. Nah, apakah takwa ekonomi itu akan berdampak ke masyarakat luas atau berdampak kepada orang lain? Jawabannya sangat berdampak. Orang yang bertakwa secara ekonomi, yang pertama saja ya, kita yang mudah dulu, akan mudah bersedekah. Mudah bersedekah bermanfaat untuk orang lain. Ketika kita bersedekah, Mbak, atau ketika berzakat, itu kalau kita belajar multiplier efek ekonomi, contoh kita bersedekah kepada satu orang, maka daya beli orang itu akan naik. Apa ya? Daya beli orang akan naik, dia akan membelanjakan misalkan di tetangga dia, maka ekonomi tetangga dia akan berputar, Iya. ya kan? Nah, ketika ekonomi berputar, dia membeli ke warung sebelahnya ikut berputar lagi. Maka ini kan multiplier efek Iya. ya, dari sedekah satu orang. Jadi Nah, perekonomiannya tuh berputar, nggak cuma betul, stuck doang gitu. betul. Gara-gara orang yang takwa ekonomi memberikan sedekahnya. Coba dibandingkan dengan yang lain, yang menimbun harta saja. Iya, jadi yang mendapatkan harta berlebih itu cuman itu, nggak rata gitu ya Pak. Betul. Nah, apalagi ditimbun, hanya tidak diperputarkan, tidak sirkulit harta itu. Jadi ya ini tidak bisa berdampak ke makro kalau kita nanti kita kembangkan. Nah, dari orang yang bertakwa dalam ekonomi, ternyata kita bisa menganalisis ini berdampak kepada masyarakat sekitar. Contoh dari sedekah. Atau yang paling mudah misalkan dalam jual beli. Orang yang bertakwa secara ekonomi, kira-kira Mbak, membeli di tetangganya jualan nih. Iya. Tetangganya jualan, apa yang dia butuhkan. Terus kemudian ada yang jauh, ada yang punyanya orang yang sudah kaya, ketika orang yang bertakwa pasti berpikir, lebih baik aku beli ke tetangga atau ke yang jauh. Tentu yang lebih Iya. dekat dulu kan, Menggunakan karena ini membantu sekitar. tetangga dan nah, ya itu tadi, karena membelanjakan harta orang yang bertakwa itu sangat detail dan sangat ini bertingkat keputusannya. Jadi bukan sembarang membelanjakan saja, tetapi dia memperhatikan masalah juga. Dia belanja ke tetangga. Dampaknya apa gitu ya Betul. Pak? Dia kalau lebih makro lagi ya, dia belanja produk lokal. Iya, betul. Dia belanja UMKM. Nah, itu takwa dalam bidang ekonomi. Apakah berdampak? Sangat berdampak. Oke. Berarti kayak bukan hanya ke diri kita sendiri, tapi sangat-sangat benar-benar berdampak ke masyarakat juga tentunya. Jadi bisa mengurangi tingkat kemiskinan juga nggak sih Pak? Betul, Berarti karena secara- zakat ya, iya. karena zakat, karena infak itu secara tentu bertahap ya, Iya. mengurangi kemiskinan. Oke, baik. Karena dari tadi kita sudah ngomongin takwa ekonomi gitu ya Pak. Nah, terakhir Bapak, pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada Sobat Brawijaya dan audiens semuanya agar Ramadan kali ini bisa menjadi momentum yang paling baik untuk memperbaiki perilaku ekonomi kita, terkhususnya itu gimana Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, terutama Sivitas Akademika Universitas Brawijaya dan para pemirsa sekalian, takwa ekonomi menyimpulkan bahwa puasa itu memiliki pendidikan. Puasa itu untuk pendidikan baik ruh dan jasad kita, untuk mendidik kita. Nah,
takwa ini atau berpuasa ini kadang kita lupa memaknainya hanya ritual keagamaan. Padahal agama kita adalah the way of life. Agama kita adalah jalan hidup. Agama kita mengajarkan from A to Z. Dari kecil sampai nanti meninggal. Dari tidur sampai tidur lagi. Semua diajarkan. Dengan berpuasa, dengan takwa, kita kadang tidak memahaminya secara makro. Dengan berpuasa seharusnya kita menjadi seorang yang takwa dalam ekonomi. Dengan berpuasa kita seharusnya menjadi orang yang bijak dalam menggunakan keuangan. Menjadi sadar akan hukum-hukum Allah dalam bidang keuangan, tentang riba, bagaimana pentingnya zakat, tentang sodakoh, tentang infak. Jadi terdapat perubahan di antara sebelum berpuasa dan setelah berpuasa. Sebelum berpuasa mungkin kita tidak aware terhadap harta-harta haram, tidak aware tentang riba misalkan. Maka setelah berpuasa kita menjadi hamba yang bertakwa, ada perubahan artinya dalam bagaimana kita berekonomi, bagaimana kita bertransaksi, bagaimana kita bermuamalat, bagaimana kita deal terhadap riba, how to deal with riba, bagaimana kita kemudian spending our money, kita bagaimana membelanjakan uang-uang kita, itu seharusnya kita pahami secara makro. Orang yang berpuasa tentu akan takut berkorupsi. Orang yang berpuasa setelah berpuasa akan menjadi hamba yang takut untuk menerima suap. Nampaknya kita perlu introspeksi bangsa kita. Sudah lama bangsa kita berpuasa, tetapi indeks korupsi selalu angkanya masih belum menggembirakan. Kita nampaknya harus ada introspeksi. Terakhir, mari kita pahami agama kita ini sebagai jalan hidup, bukan hanya sebagai ritual keagamaan formalitas belaka. Mungkin itu, Mbak. Baik Bapak, terima kasih. Jadi benar banget ya Pak, berarti kita dengan kita melaksanakan ibadah puasa, berarti setelah puasa kita harus menjadi pribadi yang lebih baik aja. Betul. Tidak hanya sekedar puasa tapi nanti kembali lagi seperti biasa, tidak seperti itu ya Bapak. Jadi ini merupakan ikhtiar kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, terima kasih Bapak atas ilmu dan insight yang sangat luar biasa. Semoga dengan pembahasan kita kali ini bisa membuka wawasan kita dan menambah keberkahan kita di bulan Ramadan kali ini. Oke, baik. Terima kasih juga untuk Sobat Brawijaya yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast kita di Surah Ar-Rahman FEBUB. Saya Kintara Akila selaku moderator pamit undur diri dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.